Nah, nanti kalian mungkin akan menemukan soal dalam bentuk seperti ini. Pertama, kita diberi garis bilangan dengan beberapa itu garis arah-arah, kemudian kita disuruh mengungkapkannya atau mengekspresikan garis bilangan ini dalam bentuk penjumlahan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita selalu mulai dari angka 0. Nah, garis mana yang mulai dari angka 0? Ternyata garis ini. Nah, garis ini kita gunakan untuk menentukan angka pertama. Ternyata 3. Nah, kemudian garis kedua ini, dari garis kedua ini kita bisa menentukan angka yang kita dapat setelah kita menambahkan 3 dengan X. Kita anggap aja X. Ternyata -2. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa X? 3 ditambah berapa sehingga menjadi -2? Gimana cara menghitungnya? Kita geser 3 ke ruas kanan. X sama dengan -2 dikurangi 3 sama dengan -5. Maka X adalah -5. Nah, kalau angkanya pecahan gimana? Kalau angkanya pecahan sama prinsipnya. Misal di garis bilangan nomor 2. Kita cari dulu dari angka 0 berapa? -4 per 2. Kemudian hasilnya setengah. Nah, berapa yang perlu ditambahkan ke -4 per 2 sehingga menjadi setengah? 5 per 2. Udah. Sangat cukup. Ada 5 prinsip berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Yang pertama adalah prinsip alin ghilaq, atau dalam bahasa Indonesia eksklusivitas. Maksudnya apa? Bahwa pecahan jika dijumlahkan dengan pecahan yang lain, maka hasilnya pasti pecahan juga. Contoh, 1/4 ditambah 2/4 berapa? 3/4. Valid kan? Valid. Yang kedua, prinsip al-ibdal, atau kita bahasakan sebagai prinsip komutatif, adalah bahwa jika alif dan ba adalah pecahan, maka alif plus ba sama dengan ba plus alif. 1/4 tambah 2/4 sama dengan 2/4 tambah 1/4. Jadi mau dibolak-balik hasilnya adalah sama. Prinsip ketiga adalah ad-damaj, atau prinsip asosiatif. Misal, setengah ditambah dalam kurung 1/3 ditambah 1/4. Hasilnya sama saja dengan dalam kurung setengah tambah 1/3 baru kemudian ditambah 1/4. Jadi mau dikerjakan yang mana dulu? Mau menambahkan setengah dengan 1/3 dulu, atau menambahkan 1/3 dengan 1/4 dulu, hasilnya pasti sama. Prinsip keempat adalah al-adat al-muhayyid al-jam'i,
atau kita bahasakan sebagai identitas penjumlahan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa semua bilangan pecahan yang ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan pecahan itu. Nolnya bukan gini ya, bahasa Arab, angka Arab nolnya gini. Nah, jadi ini penambahan 0 untuk menunjukkan identitas suatu pecahan. Kemudian prinsip kelima dan yang terakhir adalah wujud al-ma'kus al-jam'i atau inverse penjumlahan. Apa itu? Bahwa semua pecahan itu memiliki lawan yang ketika pecahan itu dengan lawannya dijumlahkan akan menghasilkan angka 0. Contoh, setengah. Nah, berapa setengah? Perlu ditambahkan berapa supaya hasilnya 0? Minus setengah. Nah, minus setengah ini adalah ma'kus jam'i atau ma'kus dari ma'kus jam'i dari setengah. Sebaliknya, setengah adalah ma'kus jam'i bagi minus setengah. Dahulu. Ada beberapa prinsip juga dalam perkalian pecahan. Hampir mirip dengan prinsip-prinsip penjumlahan, hanya saja dia ditambah satu prinsip. Yang pertama adalah al-inghilaq, yaitu suatu pecahan ketika dikalikan dengan pecahan lain, maka hasilnya adalah pecahan juga. Yang kedua al-ibdal, yaitu sifat komutatif. Jika A kali B adalah pecahan, maka B kali A sama dengan A kali B. Yang ketiga asosiatif. Jika A kali B kali dalam kurung A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung kali C. Jadi mau dikerjakan A kali B dulu baru dikali C, atau B kali C dulu baru dikali A, selama semuanya adalah pecahan, maka hasilnya akan sama. Yang keempat, al-adat al-muhayyid ad-dorbi, identitas perkalian. Kalau di penjumlahan, tadi kita punya identitas penjumlahan dengan menambahkan pecahan dengan 0, maka di identitas perkalian kita mengalihkan angka itu dengan angka 1. Misal 2/3 kali 1, maka hasilnya akan menjadi pecahan itu sendiri, 2/3. Kemudian prinsip kelima, wujud al-ma'kus ad-dorbi, atau kita istilahkan sebagai inverse perkalian. Apa itu inverse perkalian? Inverse perkalian adalah angka yang jika dikalikan dengan suatu pecahan akan menghasilkan angka 1. Contoh 2/3 dikali berapa sehingga hasilnya menjadi 1? 3/2 sama dengan 1 atau 6/6. Jadi tinggal dibalik letak penyebut dengan pembaginya. Prinsip keenam adalah tauzi'ud darb 'alal jam'i, atau sering kita istilahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sifat distributif. Apa itu? Adalah bila A, B, dan C adalah pecahan, maka A dikali dalam kurung B tambah C bisa kita sebar menjadi A kali B ditambah A kali C. Coba kita buktikan. Setengah dikali dalam kurung 1/3 ditambah 2/3. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi 3/3 dikali setengah.
sama dengan 3/6. Sekarang kita kerjakan yang di sini. Setengah dikali 1/3 dalam kurung ditambah setengah dikali 2/3 dalam kurung. Ini kita dapat 1/6 ditambah 2/6. Berapa hasilnya? 3/6. Sama.